Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Yuliana Setia Dewi. Kalian bisa panggil Kak Nana. Di sini kakak akan menjelaskan tentang rukun iman. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, sebelum kita belajar, yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yaudah, yuk langsung masuk ke materinya. Nah, sebelumnya, apa sih iman itu? Adik-adik tahu nggak sih apa itu iman? Nah, di sini kakak akan menjelaskan. Iman itu berarti percaya atau meyakini secara lisan dan hati yang terdalam. Iman adalah keyakinan seseorang akan keesaan Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, setelah kalian tahu apa itu iman, apa itu rukun iman? Kalian tahu nggak sih apa itu rukun iman? Nah, rukun iman itu adalah segala sesuatu yang wajib diyakini di dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan dilakukan dalam perbuatan. Kita sebagai manusia wajib meyakini adanya Allah dan bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira. Adik-adik tahu nggak sih orang yang beriman itu sebutannya apa? Sebutan untuk orang-orang yang beriman itu apa? Nah, orang-orang yang beriman itu disebut mukmin untuk orang beriman laki-laki dan mukminah untuk orang beriman perempuan. Rukun iman itu ada berapa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Kasih tahu ya. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Setelah kita tahu rukun iman yang 6 tadi, yuk kita bahas satu persatu dari yang pertama ya. Yang pertama, iman kepada Allah, yaitu percaya sepenuh hati bahwa Allah adalah Rabb, Tuhan pencipta alam, yang maha kuasa, yang maha penyayang, dan segala sifat maha lainnya. Serta kita harus yakin akan keesaan Allah, bahwa Allah itu satu dan tiada Tuhan selain Allah. Untuk itu, kita wajib beribadah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Nah, malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat itu selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah sekalipun malaikat membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia itu kita tidak bisa melihat malaikat dengan panca indera kita. Namun, walaupun kita tidak bisa melihat, merasakan, atau mendengar, kita tetap wajib mengimani dan percaya adanya malaikat. Jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Namun, hingga tak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israil yang bertugas untuk mencabut nyawa. Yang keempat, malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup sangkakala. Yang kelima dan yang keenam ada malaikat Mungkar dan Nakir yang bertugas untuk menanyai di alam kubur. Yang ketujuh ada malaikat Raqib yang bertugas untuk mencatat amal baik. Yang kedelapan ada malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Yang kesembilan ada malaikat Malik bertugas untuk menjaga neraka. Dan yang ke-10 ada malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga surga. Selanjutnya, rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya kita harus percaya bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk hidup manusia untuk hidup di dunia agar selamat di dunia dan akhirat. Tapi adik-adik tahu nggak sih ada berapa
dan apa saja kitab Allah yang telah diturunkan Allah kepada para nabi. Nah, kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi itu berjumlah 4 kitab, adik-adik. Yang pertama itu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu rukun iman yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Ada nggak ya perbedaannya? Tentu ada dong. Nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Sementara Rasul itu artinya utusan. Sehingga Rasul Allah itu adalah utusan Allah yang mendapatkan wahyu untuk disampaikan pada umatnya. Tugas utama para Rasul adalah menyampaikan dan mengajarkan agama Allah kepada manusia serta memberikan petunjuk agar tidak tersesat. Namun, sejatinya Nabi dan Rasul itu bertugas sama, memiliki tugas yang sama, yaitu bertugas untuk menyampaikan kebenaran pada manusia. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui itu berjumlah 25 Nabi dan Rasul. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu adalah peristiwa di mana seluruh alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Gunung-gunung berterbangan, air laut naik menciptakan gelombang yang tinggi dan akan menjadi tsunami yang sangat besar. Tanah-tanah terbelah, gempa bumi di mana-mana. Tak ada satupun makhluk Allah yang akan selamat dari peristiwa hari kiamat. Nah, iman kepada hari kiamat itu berarti kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Namun, kapan terjadinya itu rahasia Allah. Semua manusia, tidak ada satupun yang mengetahui, bahkan Nabi Muhammad SAW sekalipun itu beliau tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dulu, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat?" Beliau tidak tahu. Beliau tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Namun, Nabi Muhammad SAW hanya memberikan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Rukun iman yang terakhir, rukun iman yang keenam, itu iman kepada qada dan qadar. Nah, beriman kepada qada dan qadar itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menentukan dan menetapkan segalanya untuk manusia. Qada dan qadar itu adalah ketetapan Allah bagi makhluknya. Walaupun terkadang ketetapan Allah itu bisa saja berupa hal-hal yang baik dan bisa saja berupa hal-hal yang buruk. Maka sebagai seorang mukmin atau seorang yang beriman, kita itu wajib meyakini dan tunduk kepada ketetapan Allah, baik buruk maupun baiknya. Nah, semua peristiwa yang kita alami itu merupakan ketetapan Allah. Manusia itu hanya bisa berusaha dan berdoa. Setelah itu untuk hasilnya kita bisa serahkan kepada Allah. Ikhtiar itu menentukan keberhasilan kita. Apabila kita ingin menjadi seseorang yang pandai, maka kita harus rajin belajar, rajin membaca, rajin bertanya kepada guru. Nah, lalu jika kita ingin menjadi orang yang kaya, maka kita harus bekerja dengan giat, belajar dengan rajin agar kita menjadi orang yang seperti yang kita inginkan. Lalu bagaimana ya caranya kita mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya mudah. Yang pertama itu kita sholat 5 waktu. Yang kedua berzakat. Yang ketiga berbakti kepada orang tua. Adik-adik ketika orang tua bilang, "Adik, ayo bantu ibu dong masak." "Iya bu," itu kalian udah mengamalkan rukun iman. Yang keempat, selalu berbuat baik, mengingat ada 2 malaikat yang berada di
sisi kiri dan sisi kanan kita yang selalu mencatat amalan kita dalam sehari-hari. Yang kelima, membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Mengaji setiap sore, walaupun belum lancar, tapi setidaknya kita sudah berusaha. Yang keenam, rajin membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketujuh, selalu berprasangka baik kepada Allah dan senantiasa selalu bersyukur. Nah, kita tidak boleh sama Allah, kenapa sih Allah beri cobaan kayak gini, padahal faktanya Allah itu tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Nah, itu adik-adik, sekian materi dari kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.